Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi penting, yaitu tenaga honorer bisa diangkat jadi ASN P3K. Ada dasar hukumnya. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, ini satu hal yang perlu kita pikirkan, apakah benar atau tidak. Kemudian apakah ada peluang tenaga honorer yang telah terdata melalui aplikasi pendataan honorer di BKN bisa terangkat jadi ASN P3K dengan dasar hukum yang dipaparkan pada video ini? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ini dari kabar inspirasi. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B garing ISI garing M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022. Surat tersebut perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Pendataan itu dilakukan guna mengetahui berapa jumlah tenaga non-ASN atau honorer saat ini, baik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Pemerintah melakukan pendataan non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Di samping itu, ada maksud lain di balik penataan non-ASN atau tenaga honorer. Salah satunya soal tenaga honorer atau non-ASN diangkat jadi P3K. Nah, bagaimana mekanismenya Bapak Ibu? Tentunya ada informasi selanjutnya tentang ini. Dalam surat Menteri Pan-RB nomor B garing 185 garing M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, yaitu menindaklanjuti pendataan non-ASN atau honorer. Surat tersebut terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah hanya terdiri atas dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K, sampai dengan tanggal 28 November 2023. Jadi ini ya sepertinya kuat ya untuk menjadikan non-ASN ini menjadi P3K berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ini. Dalam surat tersebut ada beberapa poin penting yang wajib diketahui. Pertama, prinsipnya surat tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Kedua, dalam hal ini pegawai non-ASN atau honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Ingat Bapak Ibu ya, paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi syarat atau memenuhi persyaratan. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa ini apabila memenuhi persyaratan. Nah, tentunya syaratnya Bapak Ibu itu ya urusannya pemerintah yang memberi syarat apakah hal ini bisa terakomodir dalam pengangkatan P3K atau tidak. Ketiga, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K.
dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. 3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Dan kelima, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Keempat, pendataan pegawai non-ASN atau honorer ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun pemerintah daerah. Kelima, untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan hal-hal atau langkah-langkah berikut ini. Pertama, melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2. Yang kedua, penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. 3. Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Keempat, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN, sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. 5. Selanjutnya, untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN, agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya. Demikian informasinya Bapak Ibu. Terkait informasi terkini bahwa sesuai dengan informasinya bahwa honorer non-ASN yang sudah terdata di BKN bisa diangkat menjadi P3K dengan dasar hukum yang ada. Demikian informasinya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.